I just had to let you know you're. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan simulasi analisis uji square menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, uji square merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara dua variabel yang berbentuk kategorik. Simak videonya baik-baik ya guys. Oke baik, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel utama yaitu perception support, self-efficacy, dan student engagement. Sebelum melakukan analisis regresi, kita perlu menentukan posisi masing-masing variabel, apakah berperan sebagai variabel independen atau X atau variabel dependen atau Y. Variabel independen merupakan variabel yang diduga memberikan pengaruh, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya perubahan pada variabel independen. Nah, perceived teacher support menggambarkan sejauh mana mahasiswa merasakan adanya dukungan dari dosen selama proses pembelajaran. Dukungan tersebut berupa akademik, perhatian terhadap kebutuhan belajar mahasiswa, pemberian motivasi, maupun kemudahan dalam berkomunikasi dengan dosen. Karena diduga dapat memengaruhi perilaku belajar mahasiswa, variabel ini ditempatkan sebagai variabel dependen atau X. Selanjutnya ada self-efficacy. Self-efficacy sendiri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan akademik, serta mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mahasiswa yang memiliki self-efficacy tinggi umumnya lebih percaya diri dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Oleh karena itu, variabel ini juga berperan sebagai variabel independen atau X. Sementara itu, student engagement merupakan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang mencakup aspek perilaku, emosional, dan kognitif. Variabel ini menunjukkan seberapa aktif mahasiswa berpartisipasi, memberikan perhatian, serta menunjukkan komitmen dalam proses belajar. Karena sudah menjadi variabel yang diprediksi atau dipengaruhi oleh variabel lain, student engagement ditempatkan sebagai variabel dependen atau Y. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi sederhana. Pada analisis regresi sederhana pertama, hubungan yang diuji adalah perceived teacher support terhadap student engagement. Dalam model ini, perceived teacher support berfungsi sebagai variabel independen atau X, sedangkan student engagement berfungsi sebagai variabel dependen atau Y. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah semakin tinggi dukungan yang dirasakan mahasiswa dari dosen akan diikuti oleh peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya pada analisis regresi sederhana kedua, hubungan yang dianalisis adalah self-efficacy terhadap student engagement. Dalam model ini, self-efficacy bertindak sebagai variabel independen atau X, sedangkan student engagement tetap menjadi variabel dependen atau Y. Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya memiliki pengaruh terhadap tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas pembelajaran. Yang terakhir, analisis regresi ganda. Pada analisis ketiga, digunakan regresi ganda, yaitu analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah perceived teacher support atau X1 dan self-efficacy sebagai X2, sedangkan student engagement tetap menjadi variabel dependen atau Y. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama terhadap student engagement, serta untuk melihat variabel mana yang memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar terhadap keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyusunan hipotesis penelitian untuk analisis Chi-square. Nah, variabelnya itu adalah gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Adapun hipotesis nolnya itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Artinya, distribusi tingkat kecemasan akademik tidak dipengaruhi oleh perbedaan gaya belajar. Dan adapun hipotesis alternatifnya, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik, yang berarti tingkat kecemasan akademik bervariasi tergantung pada gaya belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis uji Chi-square menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, di sini kita akan menganalisis dua variabel. Yang pertama itu gaya belajar sebagai variabel pertama
Yang kedua itu tingkat kecemasan akademik sebagai variabel kedua. Nah, kedua variabel ini merupakan data kategorik sehingga dapat dianalisis menggunakan uji T-square untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya. Langkah pertama itu kita salin dulu datanya. Nah, terus kita bisa aplikasi Jamovi dan kita masukkan data yang tadi di sini. Kita ubah namanya menjadi gaya belajar. Selanjutnya di sini kita ubah juga menjadi tingkat kecemasan akademik. Selanjutnya kita menu analyze. Nah, terus kita ke frekuensi. Nah, terus kita pencet independent sample. Nah, selanjutnya kita masukkan gaya belajar, variabel gaya belajar ke file. Dan tingkat kecemasan itu ke alfabet ke kolom. Nah, inilah hasil dari uji kedua variabel. Nah, demikian penjelasan mengenai langkah-langkah analisis uji T-square menggunakan aplikasi Jamovi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis dan interpretasi. Berdasarkan output dari Jamovi diperoleh tabel kontingensi yang menunjukkan hubungan antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Pada kategori gaya belajar visual, terdapat 11 responden yang terdiri atas 6 responden dengan tingkat kecemasan rendah, 4 responden dengan tingkat kecemasan sedang, dan 1 responden dengan tingkat kecemasan tinggi. Pada kategori kinestik, terdapat 10 responden yang terdiri dari 1 responden dengan tingkat kecemasan rendah, 7 responden dengan tingkat kecemasan sedang, dan 2 responden dengan tingkat kecemasan tinggi. Sementara itu, pada kategori auditori, terdapat 9 responden yang terdiri atas 2 responden dengan tingkat kecemasan rendah, 3 responden dengan tingkat kecemasan sedang, dan 4 responden dengan tingkat kecemasan tinggi. Jadi jumlah keseluruhan responden yang dianalisis adalah sebanyak 30 orang. Tabel analisis juga menunjukkan nilai expected, yaitu jumlah responden yang diperkirakan muncul pada setiap kategori apabila tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Hasil pengujian Chi-square menunjukkan nilai sebagai berikut, di mana X kuadrat itu sebesar 8,21 dan dependent variable atau DF sebesar 4 dan nilai signifikansi sebesar 0,084. Serta jumlah sampelnya itu ada 30 responden. Karena nilai signifikansi sebesar 0,084 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Walaupun terdapat perbedaan jumlah responden pada masing-masing kategori gaya belajar,
Perbedaan tersebut belum cukup besar untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa gaya belajar tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kecemasan akademik pada data yang digunakan. Mungkin itu saja hasil analisis dan interpretasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kami dari kelompok 13 ingin mengucapkan terima kasih telah menonton videonya dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.